Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada momen dalam hidup ketika hati kita tampak baik-baik saja di permukaan, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang tak pernah benar-benar sembuh. Luka yang tidak terlihat, luka yang kita simpan rapat-rapat. Hari ini, izinkan aku mengajakmu menapaki perjalanan batin yang pelan, lembut, namun dalam, perjalanan yang mungkin akan membuka satu pintu kecil dalam dirimu. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bantu sebarkan cahaya ini kepada siapapun yang membutuhkan ketenangan. Sekarang, tarik napas perlahan, benamkan hatimu, dan mari kita mulai. Bab 1, bisikan yang tak kita dengar. Di antara hiruk-pikuk kehidupan, ada luka-luka halus yang bersembunyi di balik senyum dan kesibukan kita. Luka yang tidak meneteskan darah, namun mengalirkan getir ke dalam keheningan batin. Kita sering melewatinya begitu saja, mengira ia akan hilang sendirinya. Padahal ia terus tumbuh seperti bayangan yang mengikuti kemanapun kita melangkah. Dan di tengah kesunyian itu, Al-Fatihah hadir bukan sebagai bacaan wajib semata, tetapi sebagai bisikan ilahi yang menyentuh bagian diri yang paling dalam, bagian yang tak pernah disentuh oleh kata-kata dunia. Ketika bait pertama terdengar, ada semacam keteduhan halus yang turun perlahan, seperti air yang menenangkan tanah yang retak. Tidak dengan gemuruh, tidak dengan keajaiban yang mencolok, tapi dengan kelembutan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Al-Fatihah bekerja seperti cahaya kecil yang menyelinap masuk ke celah-celah hati yang gelap, membuka pintu emosi yang sudah lama tertutup rapat. Kita mungkin tidak menyadari saat itu, namun ada sesuatu yang bergeser dalam diam. Seringkali kita merasa kuat di luar, padahal di dalam diri ada bagian yang menahan tangis yang tidak pernah sempat jatuh. Namun ketika ayat-ayat Al-Fatihah mengalir, bagian yang beku itu mulai mencair. Ia seperti berkata, "Aku melihatmu. Aku tahu apa yang kau sembunyikan." Dan ucapan itu tidak terdengar oleh telinga, melainkan oleh ruh. Kita merasakan untuk pertama kalinya bahwa kita dilihat tidak dengan penilaian, tetapi dengan rahmat. Momen itu membuat kita sadar bahwa Allah tidak menunggu waktu tertentu untuk menyembuhkan. Dia tidak menunggu kita kuat, tidak menunggu kita siap, bahkan tidak menunggu luka kita jelas bentuknya. Dia hanya menunggu kita membuka diri pada bisikannya. Dan saat kita membiarkan Al-Fatihah bekerja, kita merasakan sentuhan yang tidak bisa diberikan manusia. Sentuhan yang tidak memaksa, namun menenangkan hingga ke sumsum jiwa. Disinilah perjalanan penyembuhan itu dimulai, bukan ketika luka hilang, tetapi ketika hati mulai mengakui bahwa ada tempat untuk pulang dalam setiap kegelisahan. Al-Fatihah tidak menghapus kesedihan secara tiba-tiba, tetapi ia menyalakan kembali cahaya kecil yang pernah padam. Cahaya yang memberitahu kita bahwa meski luka tidak terlihat, Allah selalu melihat jalan pulihnya. Dan detik itu, hati mulai berdetak dengan cara yang berbeda, lebih lembut, lebih damai, lebih dekat kepadanya. Bab 2, ketika kita menyebut namanya. Di awal setiap langkah penyembuhan, ada satu kata yang sering kita ucapkan tanpa benar-benar merasakannya. Bismillah. Kata yang sederhana, namun mengandung lautan rahasia yang mampu meredakan badai batin paling gelap. Saat kita menyebut namanya, seakan ada pintu kecil di dalam diri yang terbuka perlahan. Pintu yang membawa kita kembali kepada sumber segala ketenangan. Kita sering lupa bahwa memulai dengan nama Allah bukan sekadar ritual, tetapi pengakuan halus bahwa hidup ini bukan berada di bawah kendali rapuh kita, melainkan dalam genggaman Sang Maha Menjaga. Ketika luka menghimpit dada, kita biasanya mencoba memaksa diri untuk tetap kuat. Kita berlari kepada manusia, berharap ada yang bisa memahami seluruh kisah yang tidak pernah sempat kita ucapkan. Namun tak ada tempat yang benar-benar mampu menampung seluruh kegundahan itu, kecuali ketika kita kembali kepada Allah melalui satu bisikan lembut, Bismillah. Pada detik itu sesuatu dalam jiwa melembut. Beban yang selama ini menempel seperti bayangan menjadi sedikit lebih ringan, seolah ada tangan yang tidak terlihat sedang menuntun kita untuk melepaskan apa yang bukan milik kita. Ada keajaiban yang sulit dijelaskan ketika kita menyebut namanya dengan penuh kesadaran. Tidak ada suara dari langit,
tidak ada fenomena yang mencolok. Namun hati yang sebelumnya gelisah seperti ditenangkan oleh hembusan angin yang sangat halus. Kita tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi, bahkan hal yang melukai kita, tidak pernah keluar dari pengetahuannya. Dan ketika kesadaran itu meresap, kita berhenti bertanya, mengapa aku? Dan mulai memahami, Allah bersamaku. Di balik kata bismillah, tersembunyi pesan lembut bahwa kita tidak harus menggendong seluruh kesedihan seorang diri. Kita tidak harus memperbaiki semuanya sekaligus, atau menemukan jawaban atas setiap peristiwa yang menghancurkan hati. Menyebut nama Allah adalah cara ruh untuk bernafas kembali setelah sekian lama menahan pilu. Ini bukan hanya permulaan, tetapi penyerahan diri yang paling jujur. Kita mengakui bahwa bantuan terbaik tidak pernah datang dari luar, melainkan dari Dia yang menciptakan hati itu sendiri. Dan perlahan, tanpa kita sadari, penyembuhan itu mulai bekerja. Ketika kita memulai apapun dengan nama Allah, kita sedang mengizinkan rahmat-Nya turun ke dalam celah-celah luka yang tersembunyi. Kita sedang membiarkan cahayanya menembus kegelapan yang selama ini kita simpan sendiri. Pada titik itu, bismillah bukan lagi kata pembuka, melainkan pelukan halus yang menenangkan jiwa dan mengingatkan kita bahwa perjalanan ini tidak akan kita tempuh sendirian. Bab 3, Rabb semesta yang memahami setiap air mata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika ayat ini terucap, ada getaran halus yang menyentuh bagian jiwa yang sering kita abaikan. Ia mengajak kita melihat hidup bukan hanya dari luka, tetapi dari tangan Allah yang terus membimbing kita, bahkan saat kita merasa paling kehilangan. Kita sering mendengar ayat ini, tetapi jarang meresapinya, bahwa Allah adalah Rabb semesta alam, Rabb dari setiap detik yang kita jalani, setiap napas yang kita ambil, setiap air mata yang pernah jatuh tanpa saksi. Dan saat kesadaran itu datang, kita mulai merasakan bahwa hidup yang terasa kacau pun sebenarnya tetap berada dalam pelukannya. Ada keindahan yang sulit dijelaskan dalam kata Alhamdulillah. Bukan karena semuanya terasa baik, tetapi karena kita belajar melihat kebaikan yang tersembunyi di balik hal yang tampak buruk. Luka kadang terasa seperti kutukan, tetapi sebenarnya ia adalah undangan lembut dari Allah agar kita kembali merenung, kembali mendekat, kembali mengingat bahwa dunia bukan tempat tinggal abadi. Ketika hati remuk namun bibir berucap Alhamdulillah, saat itu kita sedang memperlihatkan sisi terdalam dari iman. Menerima bahwa Allah tahu sesuatu yang belum kita pahami. Di tengah kesedihan kita sering bertanya, kenapa aku? Namun ayat ini mengarahkan kita pada pertanyaan lain yang lebih lembut. Apa yang sedang Allah ajarkan kepadaku? Dan biasanya pelajarannya bukan tentang kehilangan, tetapi tentang menemukan diri sendiri. Tentang menyadari betapa rapuhnya kita tanpa pertolongannya. Tentang betapa seringnya kita menuntut dunia untuk adil, padahal keadilan hakiki hanya milik Allah, Rabb semesta. Ketika ayat ini meresap dalam hati, kita mulai melihat bahwa setiap luka membawa pesan, setiap air mata membawa hikmah. Rabb yang mengatur seluruh alam tentu mampu mengatur hidup kita, sekecil apapun persoalan yang kita hadapi. Ini mengajarkan kita untuk berhenti menyandarkan kebahagiaan pada dunia dan mulai menyandarkannya pada Allah. Karena dunia sering melukai, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan. Saat kita mengucapkan Alhamdulillah, kita sedang mengakui bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana ilahi yang jauh lebih luas dari pengetahuan kita. Ini bukan pasrah yang lemah, tetapi pasrah yang menguatkan. Dan perlahan kita belajar menerima bahwa penyembuhan tidak datang dari waktu semata, tetapi dari cara kita memandang luka itu sendiri. Ketika kita memuji Allah dalam segala keadaan, hati yang tadinya gelap mulai diterangi cahaya harapan. Kita mulai melihat hidup bukan sebagai rangkaian kebetulan, tetapi sebagai perjalanan yang sepenuhnya ada di bawah kendali Rabb yang Maha Tahu. Pada titik itu, luka kita tidak lagi menjadi beban, ia menjadi jalan kembali menuju Allah. Dan disitulah penyembuhan sejati mulai berakar. Bab 4, Kasih sayang yang menyelimuti luka, Ar-Rahmanir Rahim. Dua sifat yang, ketika diucapkan, seperti menurunkan selimut lembut ke atas hati yang telah lama gemetar. Rahman, kasih sayang yang meliputi seluruh makhluk tanpa kecuali. Rahim,
kasih sayang khusus yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang mendekat kepadanya. Dan ketika dua lautan kasih ini menyentuh jiwa, kita mulai merasakan sesuatu yang tidak mampu diberikan oleh siapapun di dunia. Perasaan dipahami tanpa perlu menjelaskan apapun. Perasaan dicintai bahkan ketika kita tidak sedang baik-baik saja. Keduanya hadir sebagai pengingat bahwa luka kita tidak pernah terlalu kecil untuk diperhatikan oleh Allah, dan tidak pernah terlalu besar untuk disembuhkan olehnya. Ada masa-masa ketika hati kita terasa dingin, seolah kasih sayang tidak lagi bisa masuk. Luka membuat kita membangun dinding tinggi agar tidak disakiti lagi. Namun saat Ar-Rahmanir Rahim dibacakan, dinding itu retak perlahan. Bukan karena dipaksa runtuh, tetapi karena sifat-sifat Allah yang penuh kelembutan menyentuhnya dari dalam. Kasih sayang Allah tidak pernah datang dengan tekanan. Ia datang dengan cara paling sunyi, dengan cara yang membuat kita menangis tanpa suara, seolah ada sesuatu yang selama ini terpendam, akhirnya menemukan jalannya untuk keluar. Seringkali kita merasa tidak layak dicintai. Kita melihat kesalahan-kesalahan diri, kekurangan, waktu-waktu ketika kita jauh dari Allah, dan kita berpikir bahwa rahmat-Nya mungkin tidak lagi turun pada kita. Tapi ayat ini membantah semua prasangka itu. Rahman berarti kasih sayang yang tidak bergantung pada performa kita, dan Rahim berarti kasih sayang yang terus mengikuti kita bahkan ketika kita tersesat. Ini bukan sekadar informasi teologis, ini adalah pelukan Allah dalam bentuk kata-kata. Kita belajar bahwa tidak ada kondisi di mana kita benar-benar terputus dari cintanya. Ketika kita membawa luka kepada manusia, tidak selalu ada yang mampu menyembuhkan. Kadang mereka tidak mengerti, kadang mereka tidak peduli, kadang mereka justru menambah luka itu. Namun ketika kita membawa luka yang sama kepada Allah melalui sifat-Nya yang Maha Penyayang, kita mendapati bahwa tidak ada sedikit pun yang ditolak. Allah menerima semuanya, bahkan bagian terdalam dari diri kita yang paling kita sembunyikan dari dunia. Ini membuat kita perlahan berani menghadapi diri sendiri, karena kita tahu Allah telah lebih dulu menerima segala kekurangan itu. Dan di saat itulah proses penyembuhan yang hakiki mulai terasa. Ar-Rahmanir Rahim bukan hanya dua sifat yang kita baca, tetapi jalan bagi ruh kita untuk pulang dari segala kekacauan batin. Di balik setiap rasa sakit, ada pintu kasih sayang Allah yang terbuka menunggu kita kembali. Dan saat kita benar-benar merasakannya, hati yang tadinya hancur tidak hanya diperbaiki, ia menjadi lebih lembut, lebih matang, dan lebih dekat kepada Dia yang tidak pernah berhenti mencintai. Bab 5. Hari Pembalasan yang Menghapus Rasa Tidak Adil. Maliki Yaumiddin. Ayat ini turun seperti angin dingin yang meredakan panasnya hati yang pernah merasa diperlakukan tidak adil oleh dunia. Kita hidup dalam realitas yang penuh ketimpangan. Seseorang mencintai dengan tulus namun ditinggalkan tanpa alasan. Yang jujur sering disalahkan, yang sabar justru diuji lebih berat. Hati manusia tidak diciptakan untuk menanggung seluruh ketidakadilan itu sendirian. Dan ketika ayat ini dibacakan, kita seperti diingatkan bahwa ada hari di mana seluruh kebenaran akan ditampakkan. Bahwa tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada kesabaran yang tidak tercatat, dan tidak ada luka yang dibiarkan tanpa pembalasan yang sempurna dari Rabb yang Maha Adil. Seringkali luka paling dalam bukan berasal dari apa yang terjadi, tetapi dari perasaan bahwa tidak ada keadilan atas apa yang menimpa kita. Kita bertanya, mengapa aku harus merasakan ini? Mengapa ia seolah bebas dari konsekuensinya? Namun Maliki Yaumiddin menghapus seluruh kegelisahan itu. Kita tidak diminta untuk mengurus balasan, kita hanya diminta untuk memperbaiki hati. Keadilan bukan tanggung jawab kita, keadilan adalah milik Allah sepenuhnya. Dan ketika kita menyerahkan rasa sakit itu kepadanya, kita menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh balas dendam manapun. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap luka yang tidak terbalaskan di dunia sedang menunggu penyelesaian terbaik di sisi Allah. Tidak ada satupun kesedihan yang tidak ia lihat. Tidak ada satupun pengkhianatan yang tidak ia catat. Bahkan ketika manusia lupa, Allah tidak pernah lupa. Bahkan ketika dunia terlihat membiarkan, Allah tidak pernah membiarkan. Inilah keteduhan yang membuat hati tidak perlu lagi menghabiskan energi untuk memikirkan siapa yang salah dan siapa yang harus membayar.
Kita hanya perlu menerima dan menyerahkan. Ketika hati memahami ayat ini dengan benar, kita mulai melihat bahwa tugas kita bukan membalas, melainkan menyembuhkan. Melepaskan dendam bukan berarti kita lemah, tetapi karena kita mempercayakan urusan itu kepada Zat yang jauh, lebih mengetahui apa yang ideal untuk setiap jiwa. Kadang Allah tidak langsung membalas, bukan karena Ia tidak adil, tetapi karena Ia sedang mempersiapkan kita untuk menjadi lebih kuat, lebih lapang, dan lebih tinggi derajatnya. Luka itu ternyata adalah bagian dari perjalanan menuju pemurnian hati, dan di titik terdalam pemahaman itu, kita merasakan sesuatu yang selama ini sulit ditemukan. Ketenangan. Bukan karena masalah selesai, tetapi karena kita tahu Allah sudah mengambil alih urusan yang tidak mungkin kita pikul. Maliki Yaumiddin menjadi peneguh hati bahwa tidak ada satupun rasa sakit yang sia-sia. Semuanya akan kembali kepada Sang Hakim yang keputusannya adalah keindahan yang sempurna. Disitulah hati mulai benar-benar pulih. Ketika ia berhenti menuntut keadilan dari dunia dan mulai mempercayakannya sepenuhnya kepada Allah. Bab 6. Ketika hanya Allah yang bisa diseru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini seperti pengakuan paling jujur manusia ketika hidup menempatkannya di sudut paling sempit. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa tidak ada satupun manusia yang benar-benar mengerti apa yang sedang kita perjuangkan. Tidak peduli seberapa banyak kita bercerita, ada bagian dari luka yang tidak pernah bisa terucap. Ada sisi dari kekhawatiran yang tidak bisa dijelaskan. Dan akhirnya kita sadar, ada batas sampai di mana manusia dapat menolong, tapi Allah tidak pernah punya batas. Kita menyembah hanya kepadanya, bukan karena kita suci atau sempurna, tetapi karena kita lemah, dan hanya dengan mengakui kelemahan itu kita benar-benar merdeka. Kita meminta pertolongan hanya kepadanya, bukan karena kita tidak punya siapa-siapa, tetapi karena pertolongan manusia tidak pernah bisa menjangkau tempat terdalam dalam jiwa kita. Ada rasa hancur yang hanya bisa diperbaiki oleh Allah. Ada kebingungan yang hanya bisa diberi arah olehnya. Ada ketakutan yang hanya bisa diredam dalam sujud. Kadang Allah membiarkan kita merasa sendirian, bukan karena Ia menjauh, tetapi karena Ia ingin kita kembali mengingat bahwa segala sesuatu selain Dia adalah fana. Sahabat bisa hadir tetapi tidak selalu mengerti. Keluarga bisa dekat tetapi tidak selalu mampu membantu. Semua ini bukan untuk membuat kita pesimis, melainkan untuk mengajarkan bahwa tempat bersandar yang paling aman tidak pernah berubah sejak kita diciptakan. Allah. Ayat ini juga mengajarkan sebuah keseimbangan yang indah. Beribadah dan meminta pertolongan tidak bisa dipisahkan. Kita beribadah untuk menjaga arah, kita meminta pertolongan untuk menjaga langkah. Tanpa ibadah, hati kehilangan cahaya. Tanpa permohonan, hati kehilangan kekuatan. Karena itu, ayat ini menjadi seperti nafas bagi jiwa yang sedang lelah. Setiap kali ia terucap, kita seolah diingatkan bahwa tidak apa-apa merasa tidak mampu. Yang penting, kita tidak berhenti meminta. Dan semakin sering kita bergantung kepada Allah, semakin ringan hidup ini terasa. Kita mulai melihat bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari seberapa keras kita berusaha, tetapi dari seberapa tulus kita berserah. Bahwa keajaiban hidup tidak muncul dari betapa hebatnya rencana kita, tetapi dari betapa seriusnya kita memohon kepada Allah untuk menuntun langkah-langkah kecil kita. Pada akhirnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'an bukan hanya deklarasi ibadah, tetapi deklarasi ketenangan. Kalimat yang membuat kita sadar bahwa selama Allah masih bisa kita panggil, kita tidak pernah benar-benar kehilangan harapan. Kita mungkin rapuh, tetapi kita tidak sendirian. Kita mungkin takut, tetapi kita tidak dibiarkan. Dan kita mungkin tidak tahu arah, tetapi kita tidak pernah berjalan tanpa penuntun. Bab 7. Jalan sunyi yang dipenuhi cahaya petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ada saat dalam hidup ketika kita merasa berjalan dalam kabut, melangkah, tetapi tidak tahu kemana arah yang benar. Kita sering mengira bahwa yang kita butuhkan adalah jawaban. Padahal yang kita perlukan sebenarnya adalah petunjuk. Sebab jawaban bisa membuat kita berhenti, namun petunjuk membuat kita terus bergerak. Ayat ini adalah pengakuan paling jujur bahwa manusia tidak pernah benar-benar tahu jalan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kita sering tersesat oleh keinginan, dibutakan oleh ambisi,
dan dibawa jauh oleh luka. Maka kita memohon kepada Allah, tuntunlah langkah kami, bukan menuju apa yang kami mau, tetapi menuju apa yang membuat ruh kami selamat. Petunjuk Allah tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang ia muncul sebagai kemunduran, kegagalan, atau kehilangan yang terasa pahit. Namun dalam makrifat kita belajar bahwa tidak semua yang pahit adalah hukuman. Banyak yang pahit justru adalah obat. Jalan yang lurus bukanlah jalan yang tanpa badai, tetapi jalan yang membuat kita tetap bisa melihat cahaya meski angin tak henti mengoyak. Ketika kita meminta ditunjukkan jalan yang lurus, sebenarnya kita sedang meminta agar hati kita tidak dipesongkan oleh hawa nafsu, oleh bisikan kesedihan yang menipu, dan oleh kebingungan yang membuat kita ragu pada rahmat-Nya. Ayat ini juga mengajarkan bahwa petunjuk bukan sekadar arah, tetapi keadaan batin. Ada orang yang hidupnya tampak sederhana, tetapi hatinya seterang fajar. Ada pula yang hidupnya tampak gemerlap, tetapi hatinya sepekat malam. Jalan lurus bukan selalu tentang ritme langkah di luar, melainkan ketenangan di dalam. Itulah sebabnya para kekasih Allah berjalan dalam kesunyian, namun terasa penuh cahaya. Mereka bukan tidak diuji, tetapi mereka tahu kemana harus kembali setiap kali dinding hidup terasa menyempit. Kepada Allah yang cahayanya tidak pernah padam. Ketika kita membaca ayat ini dalam keadaan lelah atau tersesat, ia seolah berubah menjadi panggilan ilahi yang lembut. Kembalilah, aku masih ada untuk menuntunmu. Kita mungkin kehilangan banyak hal, tetapi selama kita masih bisa berdoa untuk petunjuk, kita tidak pernah kehilangan arah. Bahkan ketika jalan di depan tampak gelap, ayat ini menjadi obor yang membuat kita yakin bahwa setiap langkah akan menemukan tempatnya, dan setiap kebimbangan akan menemukan jawabannya pada waktunya. Pada akhirnya, ihdinas siratal mustaqim adalah doa yang menjaga kita tetap manusia. Kita boleh kuat tetapi tetap membutuhkan bimbingan. Kita boleh pandai tetapi tetap memerlukan penerang. Dan dalam doa inilah kita mengakui bahwa segala ilmu, segala rencana, dan segala keinginan tidak ada artinya tanpa cahaya petunjuk dari Allah. Sebab hanya Dia yang mengetahui jalan mana yang membawa kita kembali kepadanya. Jalan mana yang akan menyembuhkan kita, dan jalan mana yang akan membuat kita layak menyandang ketenangan yang selama ini kita cari. Bab 8. Meniti jejak para jiwa yang Allah anugerahi cahaya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ketika ayat ini terucap, seolah kita sedang menundukkan hati untuk mengakui bahwa tidak semua jalan itu sama. Ada jalan yang penuh gemerlap tetapi menghanyutkan. Ada jalan yang penuh tepuk tangan tetapi menggelapkan. Dan ada jalan yang tampak sunyi tetapi justru penuh berkah. Kita memohon agar dituntun menuju jalan orang-orang yang pernah Allah pilih. Orang-orang yang hatinya pernah disentuh oleh cahaya petunjuk ilahi. Mereka yang langkahnya dituntun bukan oleh ambisi, tetapi oleh kehalusan jiwa. Mereka yang diamnya menenangkan, bicaranya mencerahkan, dan hidupnya menjadi penanda bahwa Allah masih menurunkan anugerahnya pada hamba-hamba tertentu. Orang-orang yang diberi nikmat bukan selalu mereka yang hidupnya lapang, tetapi mereka yang hatinya lapang. Mereka bisa jadi pernah terluka, pernah kalah, pernah diterpa badai yang hampir meruntuhkan. Namun di tengah semua itu, ada cahaya hidayah yang membuat mereka tidak karam dalam keputusasaan. Mereka bukan manusia tanpa cacat, tetapi manusia yang berjuang memperbaiki setiap cacat dengan cinta kepada Tuhannya. Itulah sebabnya jejak mereka disebut jalan, bukan tujuan. Sebab kita diminta meneladani proses mereka, bukan hanya mengagumi hasilnya. Dalam makrifat, kita mengenal bahwa nikmat terbesar bukanlah kesehatan, rezeki, atau keberhasilan semata, melainkan kesadaran untuk mendekat kepada Allah tanpa dipaksa. Kesadaran untuk tenang meski dunia bising. Kesadaran untuk tetap lembut meski banyak luka. Kesadaran semacam ini tidak bisa lahir dari kecerdasan semata. Ia lahir dari hati yang disentuh oleh anugerah. Maka ketika kita memohon dituntun ke jalan mereka, sejatinya kita sedang berharap agar Allah melunakkan bagian-bagian jiwa kita yang kasar, memperbaiki bagian yang goyah, dan menyalakan kembali bagian yang padam. Jalan para kekasih Allah selalu tampak sederhana, bukan karena mereka tidak diuji, tetapi karena mereka belajar melihat ujian dengan mata ruhani, bukan mata dunia. Mereka merasa cukup meski sedikit,
Mereka merasa tenang meski banyak kekurangan, dan mereka merasa kaya meski tidak memiliki apa-apa. Keistimewaan mereka tidak terletak pada harta atau kedudukan, tetapi pada kejernihan hati yang memandang segala sesuatu sebagai titipan dan memulangkan segala gelisah kepada Tuhan yang Maha Menjaga. Maka mengikuti jejak mereka bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan hati yang tahu bagaimana merespons setiap kesulitan dengan cahaya, bukan keluh kesah. Ayat ini adalah undangan untuk bertransformasi. Kita diajak menapaki jalan orang-orang yang hidupnya menjadi cermin, bukan hiasan. Jalan yang mengantarkan kepada kelapangan meski tampak sempit. Jalan yang memberi makna meski tampak sunyi. Jalan yang membuat seseorang merasa dekat kepada Allah, bahkan ketika hidup terasa jauh dari keadilan dunia. Dan pada akhirnya, ketika kita memohon agar dituntun ke jalan orang-orang yang diberi nikmat, kita sebenarnya sedang meminta agar hati kita pun kelak ikut bercahaya, menjadi bagian dari rombongan jiwa yang Allah karuniai ketenangan, kedalaman, dan kedekatan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata, tetapi hanya dapat dirasakan oleh mereka yang pernah ditembus oleh cahaya petunjuknya. Bab 9. Terhindar dari jalan mereka yang tertutup dari cahaya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat ini adalah cermin yang membuat kita berani bercermin lebih dalam. Kita tidak hanya memohon untuk dituntun ke jalan yang lurus, tetapi juga memohon untuk dijauhkan dari jalan mereka yang hatinya tertutup dari cahaya, baik karena kesombongan maupun karena kelalaian yang perlahan mengikis kejernihan jiwa. Inilah ayat yang mengajarkan bahwa kehancuran spiritual tidak selalu tampak sebagai tragedi besar. Seringkali ia dimulai dari hal kecil, hati yang menolak diingatkan, jiwa yang tak lagi tersentuh oleh kebenaran, dan langkah yang dipandu oleh nafsu, bukan nurani. Ada dua jenis kegelapan yang disebutkan ayat ini. Yang pertama adalah kegelapan mereka yang tahu kebenaran tetapi menolak tunduk. Kegelapan yang lahir dari kesombongan. Mereka tampak kuat tetapi sebenarnya rapuh. Mereka tampak tinggi tetapi sesungguhnya kosong. Sebab tidak ada yang lebih menyesatkan selain merasa cukup tanpa Allah. Yang kedua adalah kegelapan mereka yang tersesat karena kebodohan spiritual. Bukan karena niat buruk, tetapi karena hati yang tidak pernah diasah, jiwa yang tidak pernah diajak merenung, dan hidup yang hanya diisi rutinitas tanpa kesadaran. Dua-duanya sama, berjalan tanpa cahaya, meski cahaya itu selalu tersedia. Ayat ini bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk mengingatkan diri sendiri agar tidak tergelincir ke arah yang sama. Sebab siapapun bisa menjadi gelap ketika lupa bersyukur, lupa berdoa, atau lupa memelihara hati. Bahkan orang yang tampak baik bisa tergelincir jika merasa dirinya sudah cukup suci. Bahkan orang yang tampak mengerti agama bisa tersesat jika merasa dirinya tak mungkin salah. Maka ayat ini adalah tamparan lembut. Jangan pernah merasa aman dari gelapnya hati. Cahaya hanya tinggal selama kita menjaganya, dan gelap bisa datang kapan saja jika kita lengah sedetik saja. Dalam makrifat, ayat ini juga menjadi pengingat bahwa keselamatan ruhani bukanlah hadiah instan. Ia adalah perjalanan panjang yang harus dijaga dengan kesadaran, istiqomah, dan kejujuran pada diri sendiri. Terkadang kita tersingkir dari cahaya bukan karena dosa besar, tetapi karena enggan membersihkan luka, enggan mengakui salah, atau enggan melembutkan hati. Ketegaran yang tidak diarahkan oleh Allah bisa berubah menjadi kekerasan hati. Ketekunan yang tidak ditemani kerendahan hati bisa berubah menjadi kesombongan. Dan ambisi yang tidak dirawat dengan niat yang lurus bisa berubah menjadi kejatuhan. Pada akhirnya ayat ini adalah doa perlindungan. Kita tidak meminta kekayaan, tidak meminta keajaiban, tidak meminta kemuliaan. Kita hanya meminta agar tidak dibiarkan berjalan di jalan yang menjauhkan kita dari Allah. Sebab apapun yang hilang bisa diganti, tetapi hati yang tertutup adalah kehilangan paling menyakitkan. Dan ketika ayat ini terucap dengan penuh kesadaran, seolah kita sedang mengatakan, "Ya Allah, lindungi kami dari diri kami sendiri. Jaga langkah kami agar tidak mengarah kepada gelap, dan jaga hati kami agar tidak menolak cahaya-Mu." Dengan doa ini, jiwa kita belajar merendah, belajar takut dengan cara yang benar, dan belajar bergantung sepenuhnya pada cahaya Tuhan yang tidak pernah padam.